Saya mengingatkan bahwa kunci keberhasilan implementasi program B30 maupun nantinya menuju ke B100, apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak, jangan-jangan masih ada di antara kita yang masih suka impor BBM. Karena itu permintaan terhadap B30 dan menuju ke B100 dalam negeri harus terus dikembangkan dan diperbesar. Setelah melalui rangkaian uji coba dan menunjukkan hasil positif, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, pagi ini, Senin, 23/12, melaunching program mandatori B30, campuran biodiesel 30% dan 70% BBM jenis solar, bertempat di SPBU Pertamina MT Haryono 31128, 02 Jakarta. Program mandatori B30 ini akan diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 Januari tahun 2020. Indonesia pun tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia. Presiden mengungkapkan, keberhasilan implementasi B20 yang diterapkan sebelumnya, mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati, BBN, biodiesel sebagai campuran BBM guna mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, EBT, di Indonesia. Kita berusaha untuk mencari sumber-sumber EBT. Kita harus melepaskan diri dari ketergantungan kepada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis. Pengembangan EBT juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon dan menjaga kualitas lingkungan, ungkap Presiden Jokowi yang pada kesempatan tersebut turut didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, dan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Presiden menyebut, mandatori B30 juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Kita tahu ketergantungan kita kepada impor BBM, termasuk di dalamnya solar, cukup tinggi. Sementara, di sisi lain, kita juga negara penghasil sawit terbesar di dunia, sehingga kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional, tegasnya. Usaha-usaha penurunan impor solar terus dilakukan pemerintah. Bahkan melalui implementasi B30 ini dapat menghemat devisa hingga 63 triliun rupiah. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini, akan dihemat devisa kurang lebih 63 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar, ujar Presiden. Selanjutnya, penerapan B30 ini akan berdampak pada meningkatnya permintaan domestik akan crude palm oil (CPO), juga menimbulkan multiplier efek bagi sekitar 16,5 juta petani kelapa sawit di Indonesia. Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit, tandas Presiden. Biodiesel merupakan BBN untuk mesin diesel berupa ester metil asam lemak fatty acid methyl ester (FAM) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi transesterifikasi. Untuk saat ini, bahan baku biodiesel yang digunakan di Indonesia sebagian besar berasal dari CPO. Selain itu, tanaman lain yang berpotensi untuk bahan baku biodiesel antara lain tanaman jarak pagar, kemiri Sunan, kemiri Cina, nyamplung dan lain-lain. Program mandatori biodiesel ini mulai diimplementasikan pada 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada 2010. Pada periode 2011 hingga 2015, persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2016, B20 mulai diimplementasikan untuk seluruh sektor terkait. Sebelumnya, program biodiesel 20% B20 berjalan dengan baik dengan adanya dukungan kapasitas produksi yang cukup, uji kinerja uji jalan, pemantauan secara berkala atas kualitas dan kuantitas oleh tim independen, serta penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada 2019, telah dilakukan uji jalan B30 untuk kendaraan dengan kapasitas kurang dari 3,5 ton dan lebih besar dari 3,5 ton,
dan ini dilaksanakan selama bulan Mei-November tahun 2019 dengan melibatkan Kementerian ESDM, BPDPKS, BPPT, PT Pertamina Persero APROBI, Gaikindo, dan IKABI.